Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan menjawab salah satu viewer saya yang menanyakan bisa nggak sih kerja online itu dijadikan kerjaan utama. Nah, di sini saya akan jabarkan mungkin sedikit panjang ya, karena saya sendiri butuh proses untuk mendapatkan hasil yang besar hanya dengan kerja online. Ya, awal-awal dulu memang saya latihan di 99 Design untuk ikut kontes desain. Setelah saya matang skillnya ya, maksud saya matang skillnya, kemudian saya ke Upwork yang videonya bisa dilihat di part 1 kerja di rumah hasil 450 jutaan ini ya, yang di channel Hanako PS udah saya upload sekitar 2 minggu yang lalu. Dan dari part 1 ini ada part 2 nya yang di bagian sini, sehari menghasilkan 1,6 jutaan. Dan tidak hanya ini aja sih, sebenarnya masih ada banyak ya. Mungkin salah satunya Fiverr ini. Kemudian Creative Market. Nah, Creative Market ini adalah salah satu yang saya favoritkan. Kenapa? Karena dengan kerja sekali, maksudnya berkarya ya, yang saya sebut kerja tadi, kemudian saya jual di Creative Market, setiap kali ada orang yang beli, maka saya akan mendapatkan pendapatan terus-menerus tanpa ada batas jumlah pembelian. Kan enak ya, kayak investasi gitu loh. Jadi kita itu melakukan kegiatan atau bekerja atau berkarya sekali, kemudian kita jual di Creative Market, dan setiap kali ada pembelian kita akan mendapatkan hasil, dan hasilnya itu terus menerus tanpa ada batas limit jumlah pembelian. Kan enak banget ya teman-teman. Nah, kayak gini nih contohnya, ini karya saya yang saya jual 24 dolar, saya tuh dapat bersih 12 dolar setelah terkena pajak 2,40 dolar, 2,4 dolar ya, ini 2,40 ya, karena ya angka di sana itu kayak gitulah. Dan karya saya ini itu hampir semuanya itu terjual laku teman-teman. Nah, ini harga 100 dolar saya dapat 60 dolar, dan saya scroll ke bawah bisa dilihat sendiri hampir semuanya itu laku. Ya, kalau di halaman yang ini sih semuanya laku ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Kalau di halaman yang agak lama ya ada aja yang nggak laku, karena nggak semua karya yang saya masukin di store saya yang ini itu bagus-bagus. Jadi di awal dulu pokoknya saya masukin banyak gitu aja. Kemudian open shop berikutnya baru itu saya bikin karya yang bagus-bagus aja. Kemudian open shop ketiga, nah itu saya bikin yang lebih bagus lagi. Jadi di awal itu hanya ya anggap kayak testing gitulah, ngetes bagaimana sih gejolak market di Creative Market ini. Setelah bagus, oke, saya open shop lagi, kemudian saya bikin yang jauh lebih bagus lagi agar penjualannya itu jauh lebih tinggi. Dan dikombinasi dengan Upwork ya, ini adalah salah satu akun saya di Upwork. Ini ada dua pesan, nanti aja tak buka. Nah, di sini kita butuh untuk setup account itu 100%. Di bagian bawah sini bisa dilihat, ini saya blok kecil sih tulisannya 100%-nya. Setelah itu baru kita cari-cari project ya di bagian sini depan ini. Nah, ini banyak banget. Nah, ini udah spend 5.000 US dollar dari Jepang kliennya. Nah, jadi untuk penghasilan bulanan itu saya pakai Shutterstock. Nah, ini salah satu akun Shutterstock saya. Kemudian Graphic River, ini adalah akun Graphic River saya. Memang biayanya itu gede banget teman-teman. Dalam arti biaya itu pajak ditambah service fee ya, atau biaya service. Dari 1.764 US dollar yang saya dapatkan, itu kena pajaknya 73,92 US dollar. Ditambah biaya Graphic Rivernya sendiri 661,50 US dollar. Yang bersihnya yang saya dapatkan 1.028,58 US dollar teman-teman. Jadi memang ya saya akui untuk biaya servis dan pajak yang ada di Graphic River ini tergolong gede kalau digabungin. Jadi dari 1.700 aja saya dapatnya itu 1.000 lebih sedikit ini teman-teman. Jadi 700 dolaran itu ya jadi pajak dan biaya servisnya. Tapi memang sih nggak masalah juga, karena di sini saya nggak ada biaya bulanan. Dalam arti biaya bulanan tadi itu kayak hosting atau domain tuh kita kan nggak bayar ya. Di sini kita cuma jual di marketnya si Graphic River aja. Jadi dikenakan biaya servis segini, kemudian kalau pajaknya ini ya Pak, karena sudah bekerja sama dengan di negara kita, jadi ya terkena pajak 10%. Namun pajak tersebut diambil setiap ada pembelian dari karya yang kita jual di Graphic River ya. Jadi tidak bayar bulanan kayak apa itu enggak. Jadi setiap ada pembelian atau klien yang beli atau buyer yang beli karya kita, nah di situ kita akan terkena pajak sebesar 10%. Kembali lagi ke Upwork, karena Upwork ini penting ya apabila kita sudah menyelesaikan banyak kerjaan, banyak klien yang kita tangani. Itu kan klien tetap ya, banyak-banyak klien tetap. Jadi akunnya itu bisa diwariskan nantinya. Jadi enak banget teman-teman. Kalau kita sudah misal udah tua gitu ya, kemudian anak kita ajarin cara mendesain, cara gini, cara gitu, cara ngerjain lah intinya.
Nah, itu nanti akunnya bisa diwariskan. Jadi enak banget, tinggal mengerjakan klien-klien yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Jadi enak banget. Dan yang paling penting di sini, sebelum kita action untuk mencari project di Upwork ini, setidaknya kita melakukan tes dulu, Upwork Readiness Test di bagian sini ya. Jadi kita itu melakukan tes yang kayak gini tampilannya. Sebentar, saya akan bukakan. Nah, kayak gini teman-teman. Di bagian bawah saya sudah melakukan tes Upwork ini, ada dua di sini bisa dilihat. Jadi saya itu kan mulai 2011 ya di Upwork. Jadi dulu Upwork itu namanya Odesk, di bagian sini bisa dilihat. Jadi saya sudah lama melakukan tes dan ini skornya full ya, bisa dilihat. Dan sepanjang 8 menit saya melakukan tesnya. Jadi kalau kita sudah melakukan tes ini enak teman-teman, karena akun kita itu akan tampak sempurna saat dilihat oleh calon klien kita atau klien-klien yang ada di Upwork ini. Ya, dua ini yang jelas saya rekomendasiin. Ada lagi sih tes untuk Photoshop, InDesign dan lain sebagainya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Ya, pekerjaan apa yang dikerjakan pakai software itu maksud saya. Jadi itu ada tesnya sendiri-sendiri. Dan untuk tes yang skill model kayak gitu, kalau saya pribadi, saya skip karena saya tunjukin langsung pakai portfolio. Jadi kalau teman-teman nggak punya portfolio, bisa melakukan tes itu tadi ya. Kalau teman-teman udah punya portfolio, nggak perlu tes, udah beres gitu aja. Sementara untuk kontrak di Upwork ini saya bukakan aktif kontrak di akun saya. Jadi ini untuk desain logo, kemudian ini Rejas, kemudian ini website untuk manajemen properti, kemudian ini logo lagi, logo lagi, logo lagi, logo lagi. Kalau saya scroll ke bawah banyak banget teman-teman karena lebih dari 100 kontrak yang sudah saya tanganin. Dan apabila satu kontraknya itu dalam seminggu kita dibayar $100, kalau kita punya 10 aja, maka ya bisa dikalikan 100 dikali 10. Nah, gede banget kan? Jadi kita itu butuh untuk meyakinkan klien terlebih dahulu sebelum kita membidding suatu project, karena bidding itu akan mengambil connect kita ya. Connect itu kayak kapasitas limit untuk bidding project. Kalau kita sudah bagus dalam bekerja di Upwork, apabila ratingnya udah tinggi juga, maka nggak perlu bidding, klien itu akan datang sendiri teman-teman. Bahkan saya dalam sehari itu sekitar 7 notifikasi atau undangan untuk mengerjakan suatu project, dan saya pun ya jujur aja kalau sendirian nggak bakal mampu. Jadi di Upwork ini saya buka agensi juga ya, sehingga ya saya bisa meng-hire orang lain untuk mengerjakannya. Dan ini adalah salah satu cara yang saya pakai untuk menjadikan kerja online itu sebagai kerjaan utama saya, teman-teman. Jadi double-double gitu ya. Ada yang setiap bulan itu tanpa kerja dapet, ya kayak Shutterstock, kayak Creative Market, kemudian Graphic River, kemudian ya Freepik dan lain sebagainya, kayak gitu-gitulah. Kemudian ada yang kerja freelance yang kita bisa dibayar per jam maupun borongan. Tapi memang untuk kerja freelance itu membuat kita itu kayak susah gitu, keluar rumah itu agak susah kalau dibayar per jam ya. Kalau borongan sih bisa kita cepetin untuk nyelesain jobnya, setelah selesai ya udah kita kemana kayak jalan-jalan atau apa itu bisa. Dan mungkin segini dulu untuk video sharing bagaimana cara menggunakan internet atau kerja online dijadikan kerjaan utama. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handako PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video tutorial yang mengenai Upwork sudah saya buat part 1 dan part 2, mulai dari dasarnya ya. Memang mungkin tidak mulai dari buka akunnya karena untuk mendaftar itu agak panjang, tapi mudah karena hanya mengisi kolom-kolom yang dibutuhkan kayak mendaftar bikin akun Facebook atau akun Google kayak gitulah. Pokoknya diisi aja kolom-kolom yang harus diisi. Jadi ya kayak mengisi formulir gitulah. Dan di video part 2-nya itu sudah saya buat juga tutorial cara bidding projectnya. Jadi sudah cukup lengkap untuk pemula part 1 dan part 2. Mungkin nanti akan saya lanjutkan ke part 3 bagaimana cara ngerjainnya. Jadi jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.